Ada satu peristiwa menarik yang terjadi di Malaysia. Apakah itu? Ayo kita ulas. Kali ini kita menengok ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Baru-baru ini di Malaysia ada satu peristiwa politik yang cukup menarik untuk disikapi, yaitu Menteri Ekonomi Datuk Seri Ravisy Ramli telah mengundurkan diri dan mengirim surat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan suratnya sudah dibaca dan diteliti mengenai alasan-alasannya, dan permintaan resign pun disetujui. Berikutnya juga pada saat yang sama adalah Nik Nazmi Nik Ahmad sebagai Menteri Natural Resources juga mengundurkan diri, dan pengunduran diri ini pun sudah diterima oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dua menteri yang dalam posisi yang senior mengundurkan diri, dan sepertinya hal ini cukup menarik untuk diulas karena hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mengapa begitu? Karena sangat jarang atau hampir tidak pernah terjadi seorang menteri atau seseorang dalam posisi jabatan yang tinggi kemudian mengundurkan diri tanpa dilakukan reshuffle oleh sang kepala negara, sang presiden, atau dalam hal ini di Malaysia adalah Perdana Menteri. Menariknya karena kedua pejabat senior di Malaysia ini sangat memahami bahwa dirinya kalah bersaing di dalam pemilihan di dalam partai TKR, Partai Keadilan Rakyat. Seharusnya seorang menteri harusnya juga mempunyai jenjang karir posisi yang senior di dalam partainya. Namun barangkali dalam pemilu kemarin namanya tidak bisa mencapai jenjang yang memadai, sehingga dengan sadar, dengan sambil introspeksi dia mengajukan surat pengunduran diri, dan sang Perdana Menteri cukup wise, cukup bijak untuk menerima pengunduran diri ini. Mengapa hal ini kita ulas? Karena kapankah kondisi perpolitikan di Indonesia bisa sedemikian dewasa seperti apa yang terjadi di Malaysia? Coba atas pengunduran diri yang dilakukan kedua menteri tersebut, bahkan oleh pimpinan partai juga dia dipuji karena kedua orang tersebut secara kualifikasi memang sangat capable, namun dalam hierarki kepartean dia merasa kurang pantas untuk tetap bercokol. Hal ini yang menjadikan komentar dari Nurul Izzah Anwar yang memberikan komentar sangat positif bahwa kedua beliau akan masih bisa memberikan kontribusinya untuk negara dalam bentuk lain. Sungguh komentar yang adem, komentar yang tidak memberikan intrik-intrik yang berlebihan terutama bagi insan pers. Kita tahu media selalu sangat haus adanya spekulasi-spekulasi seperti itu. Namun Nurul Izzah sangat wise, dia meskipun kelihatan muda, namun dia telah matang digembleng oleh sang ayah karena pengalaman ayahnya demikian melalui gelombang perpolitikan yang luar biasa, sehingga sang putri demikian dewasa di dalam mensikapi pengunduran diri dari pejabat senior di negara Malaysia. Bahkan sempat disebut dalam ulasannya bahwa kita ingin tetap
menjaga bahwa setiap pemilu hendaknya jauh daripada money politics. Nah, menjadi target utama untuk dieliminir, dikurangi, diperkecil, atau diharapkan tidak ada lagi money politics di dalam setiap pemilu. Ya, di Malaysia sudah sangat dewasa di dalam mensikapi, dan tentunya ini ada kaitannya dengan masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri pun juga memang mereka secara ekonomi tidak mudah dirayu dan dibujuk dengan hanya uang-uang kecil atau bungkusan sembako-sembako untuk kemudian memilih si A dan si B-nya dengan tanpa melihat latar belakang, track record, kapabilitas ataupun track record moralitasnya. Kalau di Indonesia kita masih sedih, masih merasa harus belajar banyak. Kenapa negara yang besar kita masih demikian santainya memilih calon-calon anggota legislatif atau dalam pilkada calon-calon yang punya track record secara moralitas pernah dihukum atau secara moralitas pernah terjadi peristiwa mengenai hal-hal yang tidak pantas untuk dipilih untuk menjadi pemimpin lagi. Nah, di sini money politics di Malaysia sudah sedemikian dewasa, sudah demikian bagus, dan mudah-mudahan kita pelan-pelan akan mulai memandang dan menjadikan ini sebagai suatu pembelajaran untuk next. Kita pun akan juga semakin terbebas dari money politics. Demikian harapannya dari ulasan mengenai peristiwa kecil mungkin, atau bahkan tidak terlalu menjadi headline di Indonesia, namun kiranya di Malaysia mundurnya 2 menteri ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan tidak menimbulkan gejolak. Bagaimana menurut Anda? Tolong di share, komen, dan mungkin juga sahabat-sahabat kita dari Malaysia juga yang menonton video ini mungkin juga bagusnya memberi komentar bagaimana sikapnya. Terima kasih.